Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Wah, teriakannya keras sekali. Sebelum kita mulai, agar majelis ilmu kita mendapatkan wasilah menyentuh ruang batin para pendiri PMII dan pendiri bangsa Indonesia, kita tawasul dulu kepada para pendiri PMI dan pendiri NU. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Tsumma nakhussu khususan hadiyatul Fatihah ila muassis alaman nawa jami'ah Nahdlatul Ulama. Wa nakhususan hadiyatul Fatihah ila muassis alaman nawa jami'ah PMII. Wa nakhussu khususan hadiyatul Fatihah ila salafuna sholihin bi madzahibil arba'ah wa bi aqidati ahlus sunnah wal jamaah. Wa nakhususan hadiyatul Fatihah ila salafuna sholihin ulama'il amilin fi qaryah Yogyakarta. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim fa'fu anhum. Allahumma la tahrima ajrahum wa la taftina badahum wa filana wa lahum. Wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim wa amadana bi asrarihim wa adana alaina min barakatil ilmi wal hikmah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih telah didaulat untuk hadir sebagai partner intelektual, dan ini PKD yang kedua. Dan di UNU Yogyakarta saya ikut membidani dan ikut mengawal berdirinya PMII di UNU Yogyakarta. Pada waktu itu saya juga hadir di dialog dengan Cak Nurholik Ridwan yang kemarin mengisi pagi kemarin ya, untuk dialog menuju pelantikan komisariat persiapan UNU Yogyakarta. Dan atas nama solidaritas dan nilai yang sama, saya hadir di tengah sahabat-sahabat sebagai bentuk loyalitas, dedikasi dan integritas diri saya sendiri, sekaligus rasa hormat saya terhadap PMII. Rumah saya di Cilacap. Saya perjalanan dari Cilacap dari tadi pagi untuk bisa bertatap muka dengan kader-kader UNU Yogyakarta ini. Tentu ada utusan dari luar UNU, ada ya? Ada ya, oke. Saya ingin memberikan prawacana terlebih dahulu, dan saya tidak ingin kita kehilangan momentum dalam forum kali ini, termasuk momentum bagi siapapun yang masuk di gerbang PMII. Saya mengatakan bahwa PMII itu sakral sebenarnya. PMII memiliki sakralitas. PMII bisa dibagi pada 3 dimensi sebenarnya, orang yang ber-PMII itu. Ini masih prawacana dulu ya, sebelum masuk ke materi, karena mungkin beberapa input pakar atau narasumber belum mengatakan ini. Dimensi pertama itu adalah dimensi formal organisasi. Saya bicara ini karena Anda bukan kader mapaba lagi, tapi sudah PKD yang mestinya dalam dirinya itu memiliki keyakinan. Tidak semuanya, tidak semua kader pasca mapaba kemudian PKD di sini itu ada keyakinannya. Kemudian di pundaknya ada beban dalam berorganisasi, bahwa ada nilai yang perlu diperjuangkan di PMII. Tidak semuanya itu. Tidak semuanya masuk pada ruang dimensi-dimensi di PMII. Dimensi yang pertama adalah dimensi formal, sahabat. Siapa yang masuk PMII, kemudian menjadi panitia, menjadi pengurus, menyebar surat, tinggal di base camp,
Anda ikut RTAR, RTK, Konvercap, Kongkorcap di level provinsi sampai kongres atau muspimnas, itu masih pada dimensi formal organisasi. Dan semua kader biasanya melampaui itu. Tapi tidak juga ya, kadang pasca Mapapa hilang banyak. Pasca PKD tidak masuk menjadi struktur komisariat dan seterusnya. Tapi banyak kader-kader PMII yang mampu melampaui dan berproses di dimensi formal organisasi. Apa sahabat? Dimensi formal, di mana Anda akan mendapatkan SK sebagai pengurus ataupun menjadi anggota yang dibaiat. Dan kegiatan ini pun masih dalam kategori dimensi formal organisasi. Nah, saya menginginkan sahabat-sahabat dalam per-PMI itu masuk pada level kedua, yaitu dimensi intelektual organisasi, yaitu di mana manusia-manusia yang ada di PMII, dia memiliki ketangguhan dalam berdiskusi, ketangguhan dalam membaca, ketangguhan, ya, daya tahan, ketelatenan, keuletan dalam merekonstruksi nalar pikirnya dalam setiap pengetahuan di PMII, entah itu filsafat, keislaman, sosial, dan berbagai disiplin ilmu yang ada di PMII. Ini saya punya air putih ya, mungkin mana itu jangan kesini, jangan cuci muka aja pakai air ini kamu. Cuci muka di depan saya. Kamu ngantuk kan? Nggak usah ke kamar mandi, pakai air ini. Saya minum dulu itu. Kamu, iya kamu. Ya, kamu cuci muka di depan saya. Jangan ngantuk lagi. Iya, nggak apa-apa, bahasa nanti dipel nanti. Nggak usah takut ya. Nanti kalau ngantuk semua suruh berdiri sama saya itu presentasinya itu. Wes, ojo ngantuk meneh kowe. Wes. Ya, saya lanjutkan ya, sahabat. Tidak semua kader PMII memiliki disiplin dan penghormatan terhadap kegiatan. Saya ingin mendidik Anda dari sekarang menghormati PMII dengan cara Anda menghormati semua kegiatan. Tidak boleh keluar ruangan, tidak boleh ngantuk, konsentrasi, dimulai dari itu. Kalau itu tidak dididik dari sekarang, Anda akan menginjak-injak PMII dan menjadi kader penggembira saja di PMII itu. Ya enggak? Ini bagian dari dimensi kedua sebenarnya. Dimensi intelektual juga membentuk akhlak, sikap, tingkah laku, integritas dalam ber-PMII. Saya orang pertama yang akan memukul kader kalau dia menginjak-injak perisai PMII. Saya tidak terima kalau kader yang menjual PMII, tidak aktif di PMII, dan hanya menjadi penyakit di UNU PMII Yogyakarta ini. Dimulai dari penghormatan Anda terhadap PMII. Saya datang menghormati kalian dan menghormati PMII. Tidak butuh balasan apapun. Tidak butuh pujian, tidak butuh apapun kecuali pengabdian yang tuntas terhadap PMII. Begitu ya. Jawab dengan kuat. Apakah sahabat-sahabat siap berjuang untuk PMII? Siap! Saya baiat lagi ini kalian. Ini dimensi kedua, sahabat. Di mana Anda harus melacak berbagai literatur, disiplin pengetahuan, kemudian termasuk akhlak, sikap laku, integritas, dan penghormatan terhadap PMII setinggi-tingginya. Sehingga sebenarnya kalau orang ya, sahabat-sahabat, berada pada dimensi ini, dia tidak akan pernah meninggalkan PMII pada tingkah lakunya. Anda kan kalau di baiat mengatakan itu kan, tidak menjadi pengkhianat, tidak meninggal PMII dalam keadaan apapun. Itu dusta saja di lisan. Sekarang Anda harus membuktikan, memanifestasikan kata-kata itu pada tingkah laku karena Anda sudah sampai pada level kaderisasi PKD. Walaupun Anda setinggi apapun sampai PKD, sampai PKL, bahkan PKN, tidak menjamin kader itu ideologis. Kalau Anda, sahabat-sahabat, tidak ya memiliki konsentrasi intelektual yang tinggi. Dan saya melihat Jogja sebagai sentrum intelektual itu sudah mulai berkurang kok.
di mana Anda sangat mudah mengakses pengetahuan dengan internet, tapi tidak melacak sumber literatur yang kredibel, yang sahih. Sebagaimana di pondok pesantren, ketika Anda harus belajar fikih, pasti harus belajar mulai dari Safinatun Najah. Kalau Anda ingin belajar filsafat, pasti harus membaca Lois Katsov. Kalau sahabat-sahabat ingin belajar Marxis, pasti harus membaca Das Kapital, dan seterusnya. Kalau Anda ingin belajar kiri Islam dengan baik, Anda harus membaca buku-bukunya Hasan Hanafi, dan seterusnya. Ini yang saya maksud, kader ideologis itu yang kedua dibangun oleh proses intelektual kader tersebut. Anda punya waktu kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun di fase S1. Kalau Anda S2 mungkin bisa tinggal di Jogja selama 4 sampai 7 bahkan 9 tahun plus jedanya. Dan saya melihat kader Jogja pada dimensi ini berkurang, sahabat. Sahabat-sahabat mungkin sudah ada yang mengakses buku-buku saya. Ada? Ada nggak? Negara Marxis ada? Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Aswaja ada? Ada? Oh ya, itu Manifesto Wacana Kiri, salah satu buku yang saya tulis sebagai representasi dari intelektualitas kader Jogja. Kader Jogja tidak dikatakan intelektual kalau belum menulis biasanya. Kalau oral approach semua orang bisa bicara, tapi tidak semua kader mampu menuliskan pengetahuannya secara tekstual. Semua orang besar intelektualitasnya tertulis dalam teks. Soekarno memiliki Di Bawah Bendera Revolusi, Tan Malaka memiliki Madilog, Imam Ghazali memiliki Al-Ihya, Syahrir memiliki Sosialisme Indonesia, dan seterusnya. Maka sahabat-sahabat, saya sangat mengharapkan di UNU ini Anda masuk dimensi intelektualitas dalam ber-PMI. Karena Anda sudah PKD. Siap ya sahabat ya? Siap! Coba senyum semua ya. Kayaknya terbawa situasi yang sangat serius ya. Saya harapkan Anda tenang berpikir, tapi bekerja otaknya. Gitu ya. Otaknya bekerja posisi apapun. Kemudian ini dimensi yang ketiga, yang tidak semua kader melampaui ini. Namanya dimensi spiritualitas. Spiritualitas ini yang saya maksud bukan masalah sholat dan tidak sholat ya, bukan. Bukan masalah ritualitas ibadah. Tapi puncak dimensi tertinggi menjadi manusia, di mana Anda memiliki humanisme yang sangat tinggi. Kemanusiaan Anda tidak diikat oleh identitas di mana Anda seorang Islam, seorang Kristen, seorang Buddha, tidak. Identitas Anda tidak lagi dibungkus oleh jas PMII, ataupun identitas Anda tidak dibungkus oleh sekedar yang remeh itu baik, yaitu mahasiswa, tidak. Ataupun identitas Anda tidak juga dibungkus oleh status sosial, tapi sebagai adi manusia dan tingkat humanisme tertinggi dari manusia. Itulah spiritualitas. Orang, Anda ingat, yang mencapai titik ini tidak banyak. Saya sebutkan Gus Dur, spiritualitas sebagai human, sehingga dia berdiri di atas semua faksi, berdiri di atas semua ras dan golongan, bahkan berdiri di atas semua agama. Ini dimensi yang sangat tinggi, sahabat. Contoh lagi Nelson Mandela, ya, tokoh yang di jeruji besi ketika memerdekakan Asia Afrika. Seorang Tan Malaka yang dipenjara tanpa diadili. Dia menulis buku dari penjara ke penjara. Termasuk Muhammad Hatta, kemudian Soekarno, bahkan Hasyim Asy'ari juga orang yang membela kemanusiaan. Inilah yang saya maksud sebagai dimensi spiritualitas. Jangan hanya dimaknai spirit itu semangat atau spiritualitas adalah agama, tidak. Dan saya pun masih sangat jauh untuk mencapai titik dimensi apa, sahabat? Spiritualitas. Pertama apa, sahabat? Dimensi formal, formalitas organisasi. Yang kedua, dimensi intelektualitas, dan yang ketiga dimensi spiritualitas. Saya ingin mendasari ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian perawacana yang kedua ini masih tentang kader. Masih tentang kader ya. Tentang kualitas kader. Analisis terhadap kualitas kader.
Yang pertama, ini 3 juga ini analisisnya. Yang pertama adalah kader floating mass. Boleh kalau ada itu dan spidol boleh digeser ke sini nggak apa-apa. Silakan. Ayo segera. Ada yang ya digeser, ditaruh sini aja. Pakai itu aja nggak apa-apa. Ada spidol kan? Oke. Iya dibantu di sini. Oke sip. Pakai spidol. Barangkali saya butuh coret-coretan sedikit gitu. Sebenarnya udah cukup di slide. Terima kasih. Dihapus ya. Oke. Sudah kondusif? Bisa diikuti ya? Oke. Saya ingin Anda mendengarkan presentasi saya yang bekerja tidak hanya telinganya, yang bekerja hatinya dan pikirannya. Anda buang semua. Di luar sana banyak urusan hidup Anda itu. Banyak urusan kuliah, banyak urusan keluarga, banyak urusan-urusan yang lain. Tinggalkan semua. Kita sekarang berada pada satu ruangan di mana kita akan merubah diri kita. Mulai dari cara berpikirnya, mulai dari posisi keyakinan kita, dan mulai dari cara kita mendengar. Buat apa Anda belajar Mabadiul Fiqhiyah dan selalu baca doa ketika membasuh telinga? Allahumma mimma yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Tidak hanya baca doa itu tapi tidak dipakai telinganya itu. Semuanya mengamalkan doa itu ketika wudhu. Bagus kalau diamalkan itu. Tidak hanya doa pembuka dan penutup. Apa tadi yang kedua? Tentang analisis dimensi kualitas kader. Yang pertama adalah kader floating mass. Kader yang ketika ikut organisasi hilang. Banyak teman kalian, angkatan kalian itu berapa sahabat? Angkatan kalian berapa? Di UNU waktu mahasiswa berapa? 80-an. 80-an. Sekarang yang ikut kegiatan ini berapa angkatan kalian? 34 tapi sama yang di luar. Berarti yang internal 20-an. 20 dari 80, 60 orang hilang tanpa bekas menjadi penyakit dan sampah di PMI. Gitu ya, yang tidak ikut. Mereka tidak punya keinginan dan penghormatan terhadap PMI dan tidak ingin menaikkan grade kualitas dirinya dengan kaderisasi di PMI. Walaupun PKD tidak menjamin ya sepenuhnya kader itu berkualitas. Anda harus punya semangat individu untuk mencari literatur dan mencari guru-guru intelektual yang bisa mendampingi keyakinan, cara berpikir dan cara mendengar Anda dalam proses. Ini floating mass sahabat-sahabat. Kader yang seperti itu floating mass. Penggembira saja, konsumen, kader yang tidak punya keyakinan, kader yang tidak punya penghormatan, kader yang tidak memiliki dedikasi dan integritas, kader yang hanya lisan saja ketika disumpah dalam baiat. Betul ya enggak? Dan saya berhusnudzon kalian adalah bukan kader yang seperti ini, karena Anda terlibat di forum ini dan Anda layak untuk dinaikkan grade-nya sebagai kader yang nantinya berpengaruh di posisinya masing-masing dan di masyarakat pada nantinya. Ingat sahabat, semua orang besar lahir dari organisasi, bukan lahir dari ruang kuliah. Hasyim Asy'ari dibesarkan dari organisasi. Yang baru disahkan menjadi pahlawan Romoye Asad Samsul Arifin juga dibesarkan di organisasi. Semua founding father pendiri bangsa dibesarkan di organisasi, bukan dibesarkan di ruangan di mana ada dosen yang maha tahu itu, yang Anda mengkritik dikasih nilai E. Iya nggak? Jadi kampus itu jangan sampai mengganggu aktivitas Anda dalam ber-PMII. Jangan sampai kampus mengganggu aktivitas dalam ber-PMII. Sepakat? Sepakat. Berani meninggalkan kuliah? Berani. Bagus ya. Tapi jangan sama sekali nggak masuk ya. Mengalami problem akademik, IP-nya nasakom, nasib 1 koma jangan sampai juga. Ini dimensi seperti ini terlalu banyak kader yang menjadi penyakit saja di PMI, kader yang
menjadi masalah di PMII, dan kader yang pasti nantinya menjadi sampah saja di masyarakat, tidak punya pengaruh karena tidak terdidik. Kader yang seperti itu, dan Anda layak untuk dididik dan mendidik diri sendiri karena harus masuk pada level yang kedua, namanya kader pelopor. Kader pelopor itu kader yang berada di struktur organisasi, memproduksi kegiatan, ini kan, tapi dimensi formal, dimensi intelektual, dimensi spiritual. Kemudian yang pertama adalah floating mass. Kemudian yang kedua adalah pelopor. Yang ketiga adalah inti ideologis. Sahabat-sahabat sekalian, PKD ini akan sia-sia atau hanya dijadikan laporan oleh ketua komisariat untuk laporan pertanggungjawaban saja, hanya formalitas saja ketika Anda tidak masuk pada dimensi minimal yang kedua, yang nantinya mengisi pos-pos struktur strategis di komisariat, menjadi orang yang akan memproduksi kegiatan-kegiatan yang berkualitas. Tidak hanya PKD, mungkin adalah sekolah marxis, sekolah filsafat, semua ruang intelektual di PMII, termasuk siapa yang tinggal di base camp menyebarkan surat dan seterusnya. Ini didorong oleh kader-kader pelopor, kader-kader yang punya ketangguhan, kader-kader yang punya solidaritas, kader-kader yang punya mentalitas dalam berproses, kader-kader yang punya integritas, kejujuran atau akhlak dalam ber-PMII. Ini kader pelopor, sahabat. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kader ini sangat kuat,